tiduran, semuanya dapat, kaki dapat, badan dapat, sampai ke bagian leher. Tapi kalau yang ini ya, karena dia kecil, jadi dibagi. Ntar bagian atas dulu, nanti baru bagian bawah. Cuma fungsinya banyak juga. Bisa telentang, bisa tengkurap, bisa ditaruh di atasnya kalau nggak mau tengkurap. Betul apa betul? Bisa didudukin juga. Betul apa betul? Bisa taruh di bagian kaki juga. Tergantung keluhan bapak. Keluhan bapak. Tepuk tangan dulu dong. Ya kalau nggak ada suaranya tepuk tangannya. Saya kalau nggak ada suaranya nggak boleh tepuk tangannya mana. Nah kalau Pak Cahyo tadi pertama saya, maaf ya Pak, saya pegang. Tadi yang pertama saya suruh telentang. Kenapa telentang? Ketika telentang itu bagian tulang belakang kita, bagian punggung kita, sampai bagian pinggang itu kena. Bahkan sampai bagian bokong. Karena kan kalau matras mini yang sekarang lebih panjang daripada yang sebelumnya. Kalau dulu tuh ukurannya 90 kali 50, kalau yang sekarang ukurannya 50 kali 100. Dan batunya jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau dulu 264, sekarang 312, sorry. 312. Jadi batunya lebih banyak. Ditambah lagi kalau sekarang sudah upgrade juga, batunya sudah super dana. Nah, kalau yang posisi sekarang Bapak Ibu lihat, halo, perhatiin ya, boleh? Ini bagus nih, jadi kita tahu cara-caranya. Kalau sebenarnya kalau kita tahu cara-caranya, punya kayak gini tuh nggak rugi. Punya alat terapi itu nggak rugi, apalagi kita tahu caranya. Jadi kita tahu juga manfaatnya, betul apa betul? Nah, dengan posisi seperti Pak Cahyo lakukan, Guru Rizky ini udah dipoto belum? Guru Rizky, Guru Rizky, ini udah dipoto belum? Udah dipoto belum? Ayo. Nanti dipoto ya, keburu bangun nanti. Ya, ini dengan posisi seperti ini, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di bawahnya saya kasih ganjel. Ya walaupun sebenarnya ini nggak pakai ganjelannya ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan aja ada, jadinya saya manfaatkan. Kalau Bapak Ibu nanti punya di rumah, sebenarnya Bapak Ibu bisa pakai apa? Paralon atau pakai guling yang agak tebal, agak keras. Kan ada tuh guling bayi gitu kan. Nah caranya begini, diganjel di bagian bawah supaya kena bagian perut. Kenapa perut? Ingat, di bagian perut itu ada yang namanya organ lambung. Betul apa betul? Bapak Ibu? Di bagian perut itu ada organ lambung. Di dekat lambung ada yang namanya organ kebetulan orang sakit gula itu masalahnya pada bagian organ pankreas, karena pankreasnya tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu apa? Pak Esri bilang hormon insulin itu adalah salah satu hormon yang bisa merubah kadar gula menjadi makanya kalau pankreasnya bermasalah, otomatis hormon insulinnya juga bermasalah, sehingga tidak bisa merubah kadar gula yang masuk menjadi makanya orang gula sering lemas, gampang capek, betul apa betul? Gampang ngantuk, gampang loyo. Karena apa? Energinya berkurang, karena pankreasnya rusak. Betul apa betul? Bapak Ibu, kita kalau sakit harus tahu rumusnya. Ya, makanya ada namanya matematika, ada rumusnya. Ya, orang mau banyak duit ada rumusnya, orang mau sehat juga ada rumusnya. Kalau kita sakit kita tahu rumusnya, biar kita tahu cara ngobatinya.
jadinya masuk, sehingga apa? Aliran darah menuju pankreasnya jadi lancar. Kalau darahnya lancar menuju pankreas, otomatis hormon insulinnya bisa diproduksi dengan baik. Pernah dengar nggak? Ada orang gula nggak cuma minum obat, tapi suntik insulin. Pernah dengar nggak? Apa ada yang pernah suntik insulin? Nah, panas. Boleh duduk. Wih, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya. Keringetan. Coba sini Pak. Sampai gobios. Ini Pak. Pak, saya mau nanya, Bapak kan sakit gula. Cuma minum obat aja apa pernah suntik insulin juga? Obat. Berarti lama Bapak udah minum obat? Sambil duduk nggak apa-apa Pak? Sambil duduk. Kalau orang gula kan biasanya, maaf ya Pak, duduknya jangan diangkat dulu. Kalau orang gula tuh sebenarnya agak melehoi juga sebenarnya. Nggak boleh duduk. Agak selonjoran ke sana ya Pak. Pantatnya sini, kakinya sana. Ya, sambil duduk boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh nggak? Kalau orang gula kan kakinya juga pada sakit. Nah, kalau orang bilang meluang. Oke, saya sambil berbagi pengalaman boleh? Agak nengok ke sini boleh Pak ya? Bapak, saya mau nanya, Bapak sakit gula itu udah berapa lama? 4 bulan ya. Baru banget. Baru ketahuan atau gimana? Baru ketahuan. Sebenarnya gulanya udah ada sejak lama, cuman mungkin tidak dirasa atau gimana? Enggak, biasanya normal. Kan saya rutin dulu check up itu. Biasa normal, tapi pada waktu itu auto kok ya gitu, kayak lemas gitu kan. Nah itu aku dicek tinggi. Oh, jadi awalnya itu karena sering ngecek, karena maaf ya, sebelumnya kan Pak Cahyo ini kan juga pernah stroke. Jadi mungkin sering kontrol ke dokter. Pada saat kontrol ada lapnya Pak, ada tisunya. Ini, maaf, biar nggak kena ke bagian ini. Nah kalau terapi begini keringetnya gobios. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat Pak Cahyo. Enak Pak Cahyo. Lanjut dulu boleh? Bapak Ibu mau dengerin nggak? Boleh lanjut nggak? Nah, Pak Cahyo sambil berdiri saya ya. Pak Cahyo berarti kan baru ini ketahuan gula karena pas diperiksa ternyata tinggi. Pasti ada gejalanya dulu Pak. Sering terasa gimana dulunya? Awalnya. Sebenarnya tadinya kayak nggak ada apa-apa ya. Jadi suatu saat saya itu di pom bensin, dari ngantri itu, tahu-tahu kok ban ini kayak nggak ada daya gitu. Kayak lemes gitu, melayang gitu. Ya, pokoknya kayak nggak ada daya. Waktu itu saya langsung pulang dan saya pulang langsung ke dokter. Nah, saat itu tadinya dideteksi itu diperkirakan tiroid, karena awalnya gula darah itu normal, tadinya dikira tiroid, maka labnya itu lab tiroid, tapi ternyata tiroidnya normal. Kenapa tiroid Pak? Maaf ya, kenapa? Maaf sambil geser dikit Pak, biar enak. Kenapa bisa dokter itu mengarahnya ke tiroid itu awalnya gimana? Karena berat badan saya turun drastis. Saya tadinya 84 berat badan. Tadinya 84, sekarang 84 sampai terakhir itu 52,4 dan sekarang alhamdulillah udah naik lagi 60. Oh berarti dari 84 turun ke 52,4. Dokter curiganya tiroid. Curiganya awalnya diabetes, tapi diabetes normal. Oh awalnya curiganya halo. Ini nenek ranta kalau udah ketemu tangga gitu tuh. Lanjut boleh nggak? Boleh ya, ini bagus ceritanya, kita harus dengar dengan baik. Boleh? Boleh. Nih yang sering mengalami penurunan berat badan secara tidak normal, halo, harus dicurigai. Serius, makanya jangan bangga tiba-tiba berat badannya turun drastis.
Normalnya ya sebulan itu kayak sekilo aja berat gitu kan. Saya aja turun 20 kilo 6 tahun Bu. 6 tahun selama saya kerja di Coyol. Dari 115 sekarang 87 berat badan saya. Ya kan berarti kan 20 kilo lebih itu 6 tahun. Nah sama seperti Pak Cahyo, ketika berat badannya turun drastis, dokter curiga gula. Pas diperiksa normal. Tadi dulu. Maka yang kedua, jadi menurut dokter tuh kalau berat badan drastis turun itu ada dua, satu gula, yang kedua kelenjar tiroid. Oh, jadi dokter tuh curiga karena gulanya dianggap normal, terjadilah second ovulation. Ternyata curiga yang berikutnya adalah kelenjar tiroid. Saya juga ada di sini yang udah dioperasi juga. Oh, jadi pernah ada yang dioperasi. Kalau kelenjar tiroid itu yang dirasa apa sih Pak? Ya itu aja, berat badan itu drastis turunnya. Kawan saya, jadi saya tadinya agak curiga juga, nah teman saya itu kelenjar tiroid sama, dia turun drastis. Dan dia harus konsumsi obat sama makannya itu harus 2 kali normal. Karena asupannya masuk itu pasti minus. Jadi kalau biasa 3 kali makan, itu minimal harus 5 kali, gitu. Nah kalau dia punya diabetes ya bahaya ya Pak. Ya makanya mungkin dari situ juga bisa. Maka juga tiroid, ternyata si lab tiroid saya normal, makanya cek gula darah waktu itu, ternyata gula darah yang naik. Berapa itu gula darahnya? Pada bulan Juli itu kalau saya tidak salah ingat 286. 286. Tapi sampai separah itu ya Pak. Maksudnya dari berat badan aja udah kelihatan drastis. Nah terus akhirnya bulan Juli itu saya diminta diet karbo sama dengan obatnya. Itu alhamdulillah sebulan itu normal. Jadi normal sekitar 130 lah. Tapi pada bulan Agustus saya kena stroke. Gitu. Bapak Ibu, ini nih kasus-kasus yang terjadi sama kita. Maaf ya, benar ya Pak. Maaf ya, banyak orang gini. Saya sudah normal darah tinggi, saya masih tetap disuruh minum obat, tapi saya kena stroke. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Darah tinggi sudah normal, tapi tetap kena stroke. Kayak gula tadi, gula saya normal, apalagi saya sudah diet karbo. Tahu diet karbo? Makan makanan yang tidak mengandung karbohidrat seperti nasi, mie, roti, kentang, betul ya Pak ya? Itu sudah dikurangi. Diet namanya, diet kan dikurangi, bukan tidak sama sekali, tapi dikurangi. Tapi ternyata gulanya normal, ya. Tapi setelah itu bulan Agustus beliau kena stroke. Sama kayak orang kolesterol. Kolesterol saya sudah normal, tapi saya kena serangan stroke. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah ini terjadi sama Bapak Cahyo. Pada saat itu gimana perasaan Pak? Pas tanggal 2 Ya. tanggal 2 Agustus itu kena stroke ya saya. Ya waktu sudah nggak mikir apa-apa ya, pokoknya kena stroke ya, sudah langsung ya alhamdulillah sih dengan perkembangan baik. Terus saya kesini bulan apa ya, sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lalu lah saya sini di November ya Pak Natinom. Nah itu alhamdulillah ya saya rasa semakin baik. Terutama untuk stroke-nya semakin baik, sudah dapat dibilang ya 90% lah sudah tidak. Tepuk tangan dulu. Tadi itu semua kanan saya kena. Bicara saya enggak, sangat susah sekali. Terus ini tangan saya posisi gini. Ini ya Pak, Ya, bisa nggak lurus. bisa gini, nggak bisa.
Sekarang alhamdulillah. Itu sudah bisa walaupun belum cepat. Nah, saya mau nanya, Bapak punya anak perempuan? Ada Berapa? satu. Sisanya laki. Cuma satu-satunya. Coba bayangin. Anak ini kayak bapak saya, anaknya saya doang. Ya. Makanya alhamdulillah karena anaknya saya doang yang divarisin diabetes sama bapak saya. Kalau ada temen yang lain mungkin adik saya yang kena atau siapa. Karena satu doang jadi nggak mau kata penyakitnya, ya anak lo si Nina, ya si Nina yang dapet. Ini serius. Mungkin ini yang akan saya sampaikan juga kepada Bapak Cahyo. Sekarang Pak Cahyo bisa sehat karena beliau terapi, betul Pak? Betul nggak Pak? Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan anaknya bisa kena gula nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Jawab dulu Bapak Ibu, bisa tidak? Kurang kencang bisa tidak? Kurang malam bisa tidak? Kenapa bisa? Karena sakit gula adalah penyakit yang berkaitan dengan genetik. Ini kalau presentasi asam jeblok baik nih. Ya, sakit gula itu adalah penyakit genetik atau penyakit keturunan. Apalagi anak Pak Cahyo perempuan satu-satunya. Ingat, penyakit genetik Bapak Ibu. Saya nyanyi spidol saya pada kemana? Yang baru. Ini baru. Jangan yang baru, yang jelek dulu pakai, mentang-mentang yang baru. Yang jelek dulu pakai, rusakin, ntar baru yang baru. Anak. Ya bini juga begitu. Ya, yang lama dulu pakai sampai rusak. Kalau udah rusak baru ganti. Oh enggak ya? Ntar dulu. Simpan dulu, jangan dipakai dulu. Ya. Ya makanya bini mah jangan diganti, dibenerin kalau rusak. Betul nggak Bapak Ibu? Diganti, ditambah. Apa? Lagunya nambah satu aja takut, segala mau nambah. Emang boleh? Satu Sunarti doang. Di sini. Di mana lagi ada? Jawa. Nih, diabetes, darah tinggi, apa lagi? Kolesterol, jantung, ginjal, dan penyakit lainnya ini disebut dengan penyakit apa? Mata. Penyakit genetik. Atau kalau yang nggak tahu, keturunan. Ya, misalnya keturunan raja anaknya bisa jadi. Kalau saya keturunan tani bisa nggak jadi raja? Bisa, tapi harapannya tipis. Ya, kayak bapaknya presiden, anaknya bisa jadi presiden karena bapaknya presiden. Nah, saya bapaknya tani, bisa nggak jadi presiden? Bisa kalau saya ditoblos. Kalau saya ditoblos tuh nyalek. Yang nyoblos siapa? Bapaknya, bapaknya. Ya, penyakit genetik itu adalah penyakit keturunan yang 50%, bukan lagi 40 belakangnya lagi 10, tapi 50% akan menurun kepada anak. Betul atau betul? Dan biasanya penyakit ini menurunnya silang. Misalnya ayah nurunnya ke anak perempuan. Nih begini. Misalnya ibu nurunnya kemana? Anak laki-laki. Ya. Kalau Pak Cahyo laki-laki berarti apa? Ya. Akan menurun ke siapa? Anak perempuan. Dan kebetulan anak Pak Cahyo
Enggak Pak, bener loh. Kalau misalnya ada yang begitu, ya berarti kan dari emak dapat, dari emak dapat, dari bapak dapat. Makanya jangan punya anak bencong. Harus jelas kelaminnya. Pertanyaannya, ntar kalau Niki denger gimana? Oh, tapi nggak bilang secara nggak langsung, ya, Bapak Ibu. Berarti ini Pak Cahyo ayah, anaknya pernah bisa nggak menurun? Bisa nggak menurun? Tapi kalau Pak Cahyo terapi, Pak Cahyo sehat nggak? Anaknya nggak terapi, sehat nggak? Ya tidak, kan anaknya tidak terapi, ya tidak menutup kemungkinan justru anaknya jauh lebih parah dari Pak Cahyo. Makanya ketika nanti Bapak Ibu, ketika kita punya alat terapi sebenarnya nggak buat kita yang sakit aja, tapi juga dipakai sama anak-anak kita supaya anak kita tidak menurun penyakit kita. Makanya dicegah sedini mungkin. Kalau bapaknya sakit jantung, anaknya bisa kena sakit jantung nggak? Bisa. Bukan cuma warisan saja yang turun, penyakit pun ikut menurun. Ini yang kadang kita lupakan, ini yang kadang kita abaikan. Betul apa betul? Tapi paling tidak dengan saya presentasi seperti ini, Bapak Ibu sekarang jadi bukan terong ini ya. Ini harus, ya, inilah yang kita bilang penyakit menurun ini seperti ini. Sekarang Pak Cahyo, saya tanya, Bapak pakai celacim rasanya gimana? Dari tadi pas telentang bagian pinggangnya rasanya kayak diapain? Tarik. Kayak ditarik Bapak, padahal sakit pinggang. Pas pakai tadi rasanya enak nggak? Enak sekali. Tangan dulu. Terus Bapak kan punya sakit ginjal, sakit apa? Gula, diabetes. Tadi pas disuruh telentang, diganjel di bagian tengkurap, di bagian perut, rasanya gimana? Enak. Panasnya masuk nggak ke dalam? Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Nah sekarang kan Bapak kakinya sakit, bahkan suka luka karena biasanya komplikasi orang diabetes ke kaki. Pas duduk begini rasanya gimana? Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Berarti bagus nggak nih Pak celacimnya? Bagus. Pengen nggak? Pengen. Buat siapa? Keluarga dan semua. Tangan dulu dong Bapak Ibu. Kalau dipakai pasti sehat. Kalau nggak dipakai sehat nggak? Dipakai cuma 20 menit aja ada perubahan. Apalagi dipakai setiap sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh. Buat tidur juga boleh. Sambil nonton TV juga boleh. Sambil pacaran boleh. Nih Pak, yuk geser. Kalau sambil berdua sama itu begini Pak. Beneran Pak, beneran Pak. Ya sambil ngomongin masa depan. Papa, iya mama gitu dong. Papa, Iya. Papa. Sebentar lagi kan Papa pensiun nih Pak. Anak cuma 1 nih Pak. Nggak pengen nambah lagi Pak. Salah ya? Nambah anak Bu? Masa nambah bini? Ya kan ceritanya ini lagi ngobrol berdua sambil santai ngomongin masa depan, ngomongnya di atas celacim ini. Itu bisa menghasilkan masa depan yang lebih baik. Dari celacim ini ya bagus nggak? Dipakai setiap hari sehat nggak? Dipakai berdua bisa nggak? Sambil pacaran bisa nggak? Sambil ngobrol bisa? Sambil minum teh? Sambil nonton TV? Sambil nonton telenovela? Tahu nggak telenovela? Ya, cerita-cerita inilah yang bagus. Makanya kalau kita nggak mulai, kita nggak akan sehat. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu. Betul? Berarti celacimnya bagus? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ucapin adalah doa. Awalnya cuma kepengen, tapi insya Allah kalau diniatkan dengan hati yang besar, rezeki dari mana aja bisa datang. Dan kita punya tujuan yang baik, biar keluarga kita sehat, Allah mudahkan jalannya. Amin ya Rabbal.
cucunya yang tadi diceritain. Alhamdulillah sayang, selamat datang ya nak. Umur berapa sayang? Oh ya Pak, boleh duduk ya Pak Jaya ya, makasih ya. Umur berapa?